Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopi Juara, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di podcast yang menyajikan informasi seputar hukum dan juga layanan peradilan, tentunya di podcast Kopi Juara. Seduh Seduh kopinya, kopinya, sajikan sajikan keadilan. keadilan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah mengundang narasumber-narasumber luar biasa yang ahli di bidangnya. Tetapi kali ini berbeda karena kita sudah kedatangan teman-teman mahasiswa dari beberapa universitas-universitas di sekitar wilayah Jateng dan DIY yang tentunya Sobat Kopi Juara sudah tidak asing lagi dengan warna almetnya. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama, ada Mbak Maira Isabelita Bratayuna Situmeang dari Universitas Gajah Mada. Yang kedua ada Mbak Fatihah Reva Sofia dari Universitas Gajah Mada. Yang ketiga ada Rianjani Pajar Salusih dari Universitas Terbuka Semarang. Yang keempat ada Andini Putri Narwansyah dari Universitas 11 Maret. Selanjutnya ada Mbak Karina Damayora dari Universitas Gajah Mada. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Ardian dari Universitas Diponegoro. Nah, sebagai mahasiswa, pastinya memiliki rasa keingintahuan yang besar dan juga semangat belajar yang tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman mahasiswa dan juga Sobat Kopi Juara di luar sana untuk terlibat dalam diskusi informatif yang mengusung topik Mahasiswa Bertanya, PN Wates Menjawab. Tentunya sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak Dr. Supandrio SHMH. Beliau merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama membersamai Mbak Yunita, kami. konsep acaranya keren sekali Mbak Yunita, terima kasih. Ya Bapak, ini secara khusus kita kedatangan teman-teman dari universitas-universitas yang mentereng ini Luar Pak. biasa, dari wajah-wajahnya kelihatan bersinar dan bercahaya calon pemimpin bangsa ke depan. Iya, iya. Nah, teman-teman ini kan punya rasa keingintahuan yang tinggi nih Pak, mereka Mm-mm. sebagai mahasiswa. Mm-mm. Mereka sudah mengantongi sejumlah pertanyaan tentunya untuk ditanyakan ke Bapak. Oh tentu, saya persilahkan untuk kita berdiskusi, dibuat santai aja, nggak usah tegang, nggak usah grogi. Semua unek-uneknya, semua pelajaran yang kemudian di kampus dirasa misalnya belum jelas, bisa ditanyakan ke praktisi yang ada di PN Wates. Tentu nanti saya akan mewakili untuk menjawab. Ya. Bapak sudah siap nggih? Siap Mbak Nita. Baik, langsung saja untuk teman pertama yang ingin memberikan pertanyaannya ke Bapak, silahkan. Saya mau bertanya dulu Mbak, Oh mungkin. ya, untuk Mbak Karin bisa langsung pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih Pak dan juga Mbak atas kesempatan yang sudah diberikan. Seperti kita tahu bersama di UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu kan mengatur mengenai adanya lex mitor dan juga lex favoreo. Nah, untuk daripada itu mohon penjelasannya Pak dan bagaimana mekanisme penerapannya di persidangan. Baik, terima kasih Mbak Karin ya. Pertanyaannya cukup bagus banget ya. Terkait dengan asas lex favoreo ini, memang di dalam KUHP kita itu diatur dengan tegas gitu ya. Lex favorio diatur di pasal 3 KUHP. Jadi lex favorio itu maknanya mirip dengan lex mitor. Jadi ketika terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang akan digunakan itu adalah yang menguntungkan bagi terdakwa. Jadi prinsip umumnya kan kalau Mbak Karin dan teman-teman mahasiswa dulu pasti ketika semester 1 kan diajari tentang asas-asas hukum gitu ya. Salah satunya ada lex posteriori derogat legi priori. Artinya ketika ada peraturan yang baru maka itu yang digunakan adalah yang baru mengalahkan yang lama. Tetapi ada pengecualiannya. Di pasal 3 ayat 1 itu betul yang kalau ada ketentuan yang baru maka dipakai yang baru kecuali yang menguntungkan bagi terdakwa. Nah, konteksnya seperti apa? Maka ketika misalnya ada perubahan ini, KUHP yang baru muncul Undang-Undang 1 2023, terus kemudian didakwa pada saat yang bersamaan begitu ya, karena Undang-Undang KUHP berlaku, perbuatannya misalnya terjadi tahun 2025, maka nanti akan dilihat dari perbuatannya itu tadi, apakah KUHP yang lama yang lebih meringankan atau KUHP yang baru yang lebih meringankan? Atau mungkin peraturan yang lain kalau didakwa dengan peraturan di luar KUHP. Maka nanti akan dilihat seperti apa. Ketika itu menguntungkan bagi terdakwa, maka pasal itulah yang kemudian diterapkan.
Di ayat berikutnya disebutkan, ketika kemudian misalnya perbuatannya tadi itu di rumusan KUHP ternyata itu bukan merupakan satu tindak pidana, maka ketika proses pidananya sudah berjalan, maka demi hukum itu harus dihentikan. Kalau misalnya pada saat prosesnya itu proses pidana berjalan, ternyata itu bukan tindak pidana dan dia ditahan, maka dia harus dilepaskan. Kalau misalnya sudah diputus pidana, sudah inkrah, dia ditahan di dalam rutan misalnya ya di LP gitu. Terus kemudian ternyata perbuatan pidana yang dulu dinyatakan tindak pidana itu ternyata bukan tindak pidana, maka dia harus dilepaskan juga dan itu pemidananya dihapuskan karena perbuatan yang dia lakukan yang sebelumnya dianggap tindak pidana itu bukan tindak pidana. Kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu berkaitan dengan asas lex favorio atau lex mitor yang diatur dalam pasal 3 KUHP. Begitu Mbak Karin. Baik, dari Mbak Karin, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin mau ada follow up-nya sih, Ya, Pak. boleh silahkan Mbak Karin. Apakah di Pengadilan Negeri Wates ini sudah pernah menerapkan asas tersebut? Kalau Mhm. sudah, bagaimana contoh kasus nyatanya di Oh, penerapan baik. Wates Wah, ini? ini keren sekali pertanyaannya, Mbak Karin. Jadi memang di dalam proses persidangan tentu hampir semua pengadilan pasti akan mengalami ini karena sekarang ini kan masa transisi hitungannya kan ya. KUHP baru berlaku betul, Undang-Undang 1 2023 diundangkan di tahun 2023 tetapi kan efektif berlaku baru di tahun 2026 tanggal 2 Januari. Nah, dalam banyak case di PN Wates sering melakukan itu. Ketika misalnya, contoh misalnya ya, ada orang melakukan pencurian. Pencurian terjadi di tahun 2025. Karena dia melakukan di tahun 2025 tentu KUHP yang baru kan belum diterapkan kan. Nah, di pasal tahun 2025 berlaku pasal 362 KUHP gitu ya. Terus kemudian di tahun yang sekarang gitu ya, di tahun 2026 tentu ketika melakukan tindak pidana digunakannya yang pasal pencurian yang terbaru di KUHP yang sekarang gitu pasal 476. Nah, ketika misalnya ini terjadi perbuatannya di tahun 2025 disidangkan di tahun 2026. Nah, ini nanti hakim akan membandingkan apakah ketentuan yang di dalam pasal 362 dengan 476 itu perbuatannya, rumusan deliknya, ancamannya lebih mana yang meringankan. Oh, ternyata setelah dilihat sama-sama ancamannya itu adalah 5 tahun, tetapi dendanya yang berbeda. Denda di dalam KUHP yang baru itu lebih tinggi, walaupun memang disusunnya ancaman rumusan deliknya itu adalah alternatif. Oleh karena itu tentu nanti kalau ada seperti itu hakim akan mempertimbangkan dan menggunakan ketentuan pasal 362 walaupun ancaman pidananya sama untuk yang penjaranya, tapi untuk dendanya kan lebih meringankan yang 362. Maka itulah yang dipakai. Kurang lebih seperti itu Mbak Karin, contoh di penerapan di PN Wates yang dan saya yakin juga di PN-PN lain pun juga seperti itu karena ini asasnya sama seperti itu. Kurang lebih begitu Mbak Anita. Oke, dari Mbak Karin, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih, Bapak. Oh iya, Sama-sama sudah Mbak cukup. Karin. Ini masih awal-awal tapi pertanyaannya sudah berat ya, Wah, Pak? luar biasa. Ini Luar biasa menunjukkan ini. bahwa adik-adik mahasiswa ini adalah anak-anak yang pinter, yang cerdas dan saya yakin di kampus tentu secara nilai tidak meragukan lagi lah. Ini Iya. wajah-wajah gumlut kayaknya. Iya ini, Pak. Terlihat dari ini senyuman mereka. Senyumannya Luar ya, iya, luar terlihat. biasa. Baik, Bapak. Kita lanjut ke mahasiswa berikutnya ya, Iya, Pak. silahkan Mbak Nita. Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan langsung saja. Saya izin bertanya. Oh ya, untuk Mas Ian, Oh, Mas Ian, pertanyaannya. Sebelumnya silahkan. terima kasih atas kesempatannya Mbak dan Bapak. Mhm. Saya izin bertanya, jadi dalam KUHP yang baru itu terdapat sebuah konsep pembeda yang membedakan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Ya. Nah, konsep ini sebelumnya kan tidak pernah ditemukan di dalam KUHP yang lama. Terus juga konsep pemisahan ini menunjukkan bahwasanya di dalam KUHP yang baru itu mengadopsi sebuah ajaran yang dinamakan ajaran dualistis, yang mana ajaran ini itu memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana konsep ajaran dualistis ini itu dapat diterapkan dalam pengaturan perbuatan pidana maupun pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang baru ini. Mungkin sekian. Luar biasa pertanyaannya Mbak Iya, Yunita. Ini dalam sekali iya pertanyaannya. ini, Pak. Luar biasa Mas Ian dari Universitas Diponegoro Semarang ya. Luar biasa pertanyaannya Mbak Nita.
Baik, Bapak bisa langsung dijawab saja pertanyaan dari Mas Ian. Baik, terima kasih Mas Ian atas pertanyaannya. Ini saya harus ke depan duduknya harus serius ini. Pertanyaannya dalam sekali. Jadi perlu dipahami juga oleh Kopi Juara semua, sebagaimana disampaikan Mas Ian tadi, bahwa memang di konsep KUHP yang baru kita ini itu mengaturnya berbeda dengan di KUHP yang lama. Di KUHP yang lama itu antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana itu digabung menjadi satu. Sehingga tidak jelas ini sebenarnya menggunakan ajaran apa dalam hukum pidana. Jadi kan ini kita flashback ke belakang ya. Jadi kalau teman-teman pas belajar hukum pidana itu kan dikenal dalam hukum pidana itu ada dua ajaran. Apa? Ajaran monistis dan ajaran dualistis. Ajaran monistis itu adalah satu ajaran di mana yang menempatkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban itu dalam satu frame pemikiran. Artinya dalam satu rangkaian dianggap tidak dipisahkan. Ketika seorang melakukan satu perbuatan pidana itu maka terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, dia dianggap adalah orang yang bertanggung jawab, kecuali nanti ada alasan pembenarnya. Sementara dalam ajaran dualistis itu dipisahkan antara perbuatan pidana di satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana. Orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana belum tentu dia dijatuhi pidana kalau ternyata dia tidak mampu bertanggung jawab, alias dalam konteks pertanggungjawaban pidananya dia ada keadaan-keadaan yang menghilangkan ya kemampuan dia untuk bertanggung jawab tadi itu. Nah, sekarang Mas Ian ya, di dalam KUHP yang baru itu pengaturan tentang pemisahan antara pertanggungjawaban dan perbuatan pidana itu sudah semakin jelas, sudah jelas banget bahkan. Sekarang dipisahkan gitu ya di KUHP nasional yang baru ini. Ngomong masalah perbuatan pidana tadi yang sudah kita jelaskan itu sudah diatur di pasal 12 sampai dengan pasal 35. Itu ngomong masalah perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana itu diatur di dalam pasal 36 sampai pasal 44. Nah, di sini menunjukkan bahwa di dalam kerangka KUHP nasional kita itu sudah jelas sekali kita menggunakan ajaran dualistis. Nah, bagaimana penerapannya dan implikasinya seperti apa? Implikasinya adalah dalam praktek persidangan maka kita di sini ya para hakim, jaksa ketika kemudian membuktikan di persidangan, yang dibuktikan pertama kali tentu adalah apakah seorang terdakwa itu di sidang dia terbukti melakukan perbuatan pidananya dulu di situ, gitu ya. Ketika perbuatan pidananya kemudian dia sudah terbukti, baru kemudian masuk kepada ketentuan yang berikutnya apa? Melihat apakah dia memang orang yang bisa bertanggung jawab atau tidak. Makanya kemudian nanti akan dilihat tentang pertanggungjawaban pidananya. Jadi kalau di KUHP yang baru sekarang itu, orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, belum tentu itu bisa dipidana. Kalau dia misalnya ada keadaan-keadaan yang memang menyebabkan dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan nanti kalau ngomong pertanggungjawaban pidana akan berbicara tentang kesengajaan, ya. Dan nanti mungkin bisa dielaborasi lebih jauh gitu. Apakah dalam dirinya, makanya pasal 36 itu memberi arahan atau memberikan guidance terkait dengan asas bahwa tiada pidana tanpa kesalahan itu ya. Nah, nanti akan bisa kita elaborasi. Mungkin monggo nanti teman-teman kalau ada yang mengelaborasi lagi lebih jauh seperti itu. Jadi pada prinsipnya Mas Ian tadi sudah benar bahwa di dalam KUHP nasional sekarang ini kita sudah pakai ajaran dualistis gitu ya, yang telah memisahkan antara perbuatan pidana ya dengan pertanggungjawaban pidana gitu. Sehingga dalam konsep persidangannya juga akan semakin jelas dan tidak membingungkan, akan berbeda dengan dahulu. Dahulu di KUHP lama itu tidak dipisahkan gitu. Bahkan kalau dulu tempat antara alasan memaaf dan alasan benar itu kemudian digabung menjadi satu gitu ya, dalam satu rangkaian dan tidak dipisahkan. Ini diletakkan di perbuatan kah atau diletakkan di pertanggungjawaban kah. Nah, sekarang sudah diatur secara jelas di dalam KUHP nasional yang baru. Kurang lebih begitu, Mas ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik. Baik, terima kasih Bapak atas Terima penjelasannya. kasih. Untuk Mas Kembali, Ian, Mbak. apakah sudah tercerahkan atau masih ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup. Oke. Baik. Melihat antusiasme pertanyaannya ini kayaknya pada semangat ini, Pak. Luar biasa. Iya, ini. Kelihatan anak-anak muda dengan semangat dan jiwa juang belajarnya luar Iya, biasa. Pak. Ini pertanyaannya menurut saya sudah seperti mahasiswa yang IP-nya 4 loh ini. Iya, Pak. Iya, Benar. pertanyaannya dalam-dalam banget, menguasai betul gitu.
Iya, iya Cuma betul, Mbak. Ini penuapin, Mbak. praktisi-praktisi aja kita diskusi yang begini, ini dalam banget ini, Mbak. Iya, iya. Oke, kita langsung lanjut saja ke penanya berikutnya. Untuk teman-teman mahasiswa, ada yang ingin bertanya mungkin? Izin bertanya Mbak Oh Nita ya, boleh? untuk Mbak Anjani, silakan. Iya, terima kasih waktunya Mbak Nita. Terima Silahkan Mbak kasih Anjani. ya Iya. Bapak, mohon izin saya mau bertanya Pak. Boleh, silahkan Mbak Anjani. Iya, ini kan di dalam KUHP baru, alasan pemaaf dan pembenar diatur secara lebih rinci dan dipisahkan dalam bagian yang berbeda. Ya, ya, Nah, di sini saya mau bertanya, yang pertama bagaimana konsep sebenarnya dari dasar alasan pembenar dan pemaaf tersebut? ya. Kemudian selanjutnya dari apa perbedaannya Pak yang menjadi perbedaan dalam pengaturan dengan KUHP yang lama? Baik, Terima kasih. baik. Ini pertanyaan juga mendasar banget dan juga ini perlu diketahui oleh Sobat Kopi Juara. Ini sebenarnya kemarin sudah pernah kita bahas di podcast kita sebelumnya terkait dengan ini khusus tentang alasan maaf, alasan membenar ini. Tapi ini memang menjadi diskusi yang tidak henti-hentinya, Mbak. Makan akan kita ulas kembali pertanyaan Mbak Anjani tadi ini. Banyak teman-teman juga yang bertanya tentang konsep ini di KUHP yang baru seperti apa gitu ya. Jadi sebelum menjawab Mbak Anjani itu mungkin perlu kita jelaskan dulu kepada teman-teman nih. Mengulang kembali, merefresh kembali hukum pidana. Satu, terkait dengan alasan membenar, alasan pemaaf. Kalau alasan pembenar itu berarti adalah alasan keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Artinya ketika ada alasan benar yang awalnya perbuatan itu dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, kalau ada alasan pembenar maka itu tidak lagi menjadi perbuatan pidana karena ada keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Nah, sedangkan alasan pemaaf itu adalah keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat tercelanya perbuatan alias sifat kesalahannya. Artinya perbuatannya tetap salah, tetapi kemudian perbuatan tadi itu dimaafkan ya Kak ya. Secara kesalahannya dia dimaafkan, artinya perbuatannya salah tetapi perbuatan yang dilakukan oleh seorang itu sifat tercelanya dia dimaafkan karena ada keadaan-keadaan di mana keadaan itu menghilangkan sifat tercelanya perbuatan. Nah, di KUHP yang baru ini meneruskan dari Mas Ian tadi, pertama Mas Ian tadi itu. Karena kita memuat ya, menganut ajaran dualistis, maka sekarang dipisahkan. Alasan pembenar itu diletakkan di bab perbuatan pidana. Sementara alasan pemaaf itu diletakkan di bab pertanggungjawaban pidana gitu. Jadi kalau alasan membenar itu misalnya apa? Perintah undang-undang, perintah jabatan yang sah, notwir ya kan? Apa notwir pembelaan terpaksa gitu. Terus kemudian ada lagi yang baru nih di KUHP yang sekarang yang itu sebelumnya nggak diatur itu adalah terkait dengan adanya keadaan ketiadaan sifat melawan hukum itu kemudian dimasukkan ke dalam alasan pembenar yang ada di sana itu ya. Sehingga dari sini ketika ada keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tadi itu ya sampai kemudian pasal 35 gitu ya, maka ini nanti pasal 31 sampai 35 maka itu nanti keadaan-keadaan itu bisa menjadi keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Berbeda dengan alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu diatur di pasal 40 sampai pasal 44. Nah, di sana apa? Yang ini juga baru terkait dengan anak yang belum berusia 12 tahun dia itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dia masuk ke dalam kategori alasan pemaaf. Terus kemudian ada juga yang dikenal dengan daya paksa. Daya paksa ada daya paksa yang sifatnya absolut maupun relatif. Terus kemudian ada juga namanya not wir excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ada juga perintah jabatan dari yang dianggap tidak berwenang ya, yang jadi perintah jabatan yang dianggap sebagai perintah jabatan yang berwenang padahal itu tidak berwenang begitu. Itu juga dianggap sebagai satu alasan pemaaf. Tadi ada yang kelewat nih di alasan benarnya, apa yang kelewat belum saya sebutin. Di alasan pembenar yang belum saya sebutkan sebagai salah satu bagian dari alasan pembenar apa? Keadaan darurat.
Ya, keadaan darurat itu kan adalah pertentangan antara kepentingan dan apa? Kepentingan hukum gitu kan dan kewajiban hukum yang harus dilindungi. Nah, itu dia masuknya ke alasan pembenar yang di sana. Kalau di pembahasan yang sebelumnya, di podcast yang sebelumnya sudah kita jelaskan, itu ada 3 pertentangan antara kewajiban ya, antara kepentingan dengan kepentingan, antara kewajiban dengan kewajiban dan antara kewajiban dengan kepentingan hukum gitu ya. Konteksnya di situ. Itu nanti bisa dielaborasi lagi. Kalau mau lebih detail mungkin ini kita bahas kemarin itu satu episode kita bahas sendiri. Nanti mungkin bisa Mbak Anjani bisa menyaksikan kembali materi kita kemarin di podcast sebelumnya itu ada sekitar 45 menitan Mbak ya. Iya. Kita membahas tentang itu tentang alasan membenar dan alasan memaaf di dalam KUHP yang baru. Tapi ini pertanyaan yang sangat mendasar dan menurut saya bagus banget untuk dipahami oleh teman-teman Fakultas Hukum gitu ya. Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama, Mbak. jawabannya. Untuk Mbak Anjani, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Mbak Nita, Sudah terima kasih cukup. Bapak. Terima kasih Mbak Oke, Anjani atas terima kasih. pertanyaannya nggih. Teman-teman mahasiswa, jangan lupa juga untuk like dan subscribe podcast Kopi Suara kita Oh, di tentu YouTube. itu. Wajib ya wajib untuk itu, teman-teman Pak. mahasiswa ya membantu kita. Jangan lupa like, comment, and share. Ini bahkan diskusi kita nanti juga akan tayang di YouTube PN Wates. Iya, betul Jangan sekali. lupa untuk di komen juga dan di share juga sebagai bagian dari edukasi. Iya, betul sekali Bapak. Ya, untuk penanya berikutnya mungkin siapa yang mau Mungkin bertanya? saya izin bertanya, Oh, ya. Bapak. Iya. Sedikit melanjutkan pertanyaan dari teman-teman sebelumnya terkait dalam pasal 36 KUHP nasional kita yang baru ini kan ditegaskan bahwasanya tiap orang itu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan, begitu Iya, Bapak. iya. Nah, sejalan dengan pasal tersebut, kemudian dapat dilihat bahwa beberapa rumusan delik dalam KUHP nasional kita yang baru itu tidak lagi dicantumkan secara eksplisit mengenai adanya unsur dengan sengaja, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP yang lama, begitu Bapak. Mm-mm. Nah, jadi yang sebenarnya ingin saya tanyakan, apa alasan rasio legis dari adanya perubahan tersebut? Apakah itu hanya sebagai bentuk penyederhanaan rumusan saja atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Baik, ini luar biasa pertanyaannya ini. Iya, ini Pak. Dalam sekali Mbak Andini dari Universitas 11 Maret Surakarta ya. Luar biasa pertanyaannya. Ini juga yang menjadi diskusi kita Mbak Andini ya. Teman-teman bahkan praktisi pun kemudian banyak juga yang berdiskusi terkait dengan keadaan ataupun pengaturan ini gitu ya. Ini kenapa tidak disebutkan di dalam rumusan delik unsur dengan sengaja gitu. Ini sebenarnya kelanjutan dari diskusi tadi yang disampaikan pertanyaan Mas Ian tadi itu. Karena sekarang itu di KUHP nasional sudah memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidananya. Gitu ya, Mbak. Nah, di dalam konstruksi ajaran dualistis yang membedakan dan memisahkan antara perbuatan pidana atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka di sini konsekuensinya pengaturannya pun tentu juga harus dibuat secara tegas, begitu ya. Nah, di pengaturan KUHP nasional kita berkaitan dengan apakah seseorang tadi itu melakukan perbuatan itu dengan sengaja atau tidak, gitu ya, unsur kesengajaan tidak, itu diletakkannya ada di bab pertanggungjawaban pidana, bukan di perbuatan pidana. Artinya apa? Artinya dalam hal kesengajaan itu sekarang sudah tidak lagi dimasukkan ke dalam inti pokok rumusan delik yang itu menjadi bagian dari perbuatan pidananya. Nah, sekarang itu yang akan dibuktikan itu adalah berkaitan dengan kesengajaan yang itu berimplikasi kepada pertanggungjawaban pidananya. Gitu. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana terbukti, maka tahapan berikutnya yang harus dipertimbangkan itu adalah apakah di dalam perbuatan yang dia lakukan tadi itu ada kesalahannya dalam bentuk apakah di dalamnya itu ada kesengajaan atau kealpaan. Di dalam pasal 36 KUHP disebutkan bahwa semua perbuatan
pidana gitu ya. Yang bisa dipidana itu ketika dilakukan dengan kesengajaan atau dalam hal kealpaan kalau disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Artinya apa? Artinya seseorang itu bisa dipidana itu ketika dia itu ada kesalahannya. Yang salah satu bentuknya itu adalah di dalamnya ada bentuk dari kesalahan itu apa? Bentuk kesalahan itu kan ada dua, ada kesengajaan dan kealpaan gitu. Sehingga konsekuensinya di sini bukan lagi berbicara masalah perbuatan. Perbuatannya kalau dia sudah terbukti perbuatan baru nanti akan dilihat lagi apakah di sana ada kesengajaan atau tidak. Nah, di dalam pasal 36 KUHP yang baru itu kesengajaan itu harus selalu dibuktikan di dalam setiap tahapan pemeriksaan. Artinya apa? Artinya ketika melakukan penyidikan misalnya teman-teman dari kepolisian, maka ketika sudah terbukti ada perbuatan pidana, pelakunya adalah misalnya tersangka, betul dia melakukan perbuatan pidana, maka itu tidak automatically bahwa dia langsung bisa bertanggung jawab. Harus dicek lagi pertanggungjawabannya. Di mana? Di kesengajaannya tadi, termasuk di unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang termasuk di dalamnya ada alasan yang menghilangkan sifat tercelanya tadi yang kita jelaskan alasan maaf tadi itu gitu. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika seseorang itu dijatuhi dinyatakan dia terbukti melakukan perbuatan pidana di KUHP yang baru itu untuk bisa dipidana itu adalah harus ada perbuatan plus pertanggungjawaban sama dengan pemidanaan. Jadi artinya kalaupun sudah terbukti melakukan perbuatan tetapi tidak ada pertanggungjawaban, artinya ada keadaan-keadaan yang menyebabkan dia tidak bertanggung jawab karena misalnya salah satunya tidak ada kesalahan karena tidak ada kesengajaan misalnya, maka itu nggak bisa dipidana. Gitu ya. Jadi pidana atau pemidanaan itu adalah hasil akhir dari perbuatan plus pertanggungjawaban. Itu adalah konsep dari KUHP nasional yang baru. Dan ini mungkin memang perlu dipahami oleh kita karena dulu kita itu mempertimbangkan ya, misalnya nih ya Mbak ya. Ini contoh konkret ya. Di pasal misalnya 338. Apa itu? Di KUHP yang lama. Pasal tentang pembunuhan. Di sana apa? Sebarang siapa dengan sengaja gitu ya, merampas nyawa yang lain maka dihukum karena pembunuhan itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Di dalam ketentuan pasal pembunuhan di KUHP yang baru, di pasal 358 itu, tidak ada lagi dengan kesengajaan, tidak ada lagi. Barang siapa merawas nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara selama 15 tahun yang di sana. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang akan dibuktikan di dalam unsurnya itu nanti bukan lagi unsur dengan sengajanya. Tetapi apakah unsur dengan sengaja itu harus dibuktikan? Ya, harus dibuktikan. Tapi dibuktikan bukan di unsur perbuatannya. Karena sudah tidak menjadi rumusan deliknya. Gitu kan. Bunyi pasal kan kalau teman-teman sudah mengambil praktek peradilan atau ini mau mengambil praktek peradilan misalnya nanti di mata kuliahnya, itu kan nanti pasti dalam proses pembuatan putusan akan dipertimbangkan unsur-unsurnya. Kalau dulu unsur dengan sengaja itu dimasukkan ke dalam pembuktian unsur delik. Nah sekarang karena tidak dibunyikan dalam unsur delik, maka dia tidak dibuktikan di dalam rumusan unsur delik di perbuatannya. Tetapi dia akan dipertimbangkan di unsur yang berkaitan tahap ketika mempertimbangkan pertanggungjawabannya. Gitu. Itu yang di dalam pasal 36 KUHP yang baru, kurang lebih seperti itu Mbak Andini. Mungkin sedikit melanjutkan saja. Nanti terkait pembuktian unsur kesalahannya sebagai implikasi praktis dalam proses persidangannya itu bagaimana ya, Bapak? Luar biasa pertanyaannya. Ini sudah pertanyaan praktisi. Luar biasa itu. Ini yang tadi saya sampaikan, Mbak Andin. Jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah dalam prakteknya, dalam persidangannya nanti itu, unsur kesengajaan itu bukan lagi dibuktikan di dalam unsur-unsur yang ketika akan melakukan pembuktian tentang perbuatannya. Itu. Dia dipisahkan dari unsur pembuktian di perbuatan karena memang dia tidak dimasukkan di dalam satu rumusan deliknya sekarang. Gitu. Nah,
ketika sudah dibuktikan bahwa si tersangka, dalam konteks persidangan ya, si terdakwa itu sudah terbukti memang melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur atau rumusan delik yang didakwakan, maka tahap berikutnya itu akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan yang telah dilakukan yang terbukti tadi itu di dalamnya ada kesengajaannya tadi. Nah, tetapi kesengajaannya ini tadi itu diletakkannya bukan di pembuktian unsur, tetapi di pembuktian untuk apakah dia bisa bertanggung jawab atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tetapi apakah itu tidak dibuktikan? Ya sama-sama dibuktikan, tetap dibuktikan. Cuman penempatannya aja yang berbeda. Kalau dulu dibuktikannya itu di unsur perbuatannya karena masuk di rumusan delik, kalau sekarang itu dibuktikannya ketika rumusan deliknya sudah terpenuhi, baru dibuktikan apakah dalam perbuatannya ada kesengajaan atau tidak. Ketika ternyata dia terbukti melakukan perbuatan, tetapi ternyata perbuatan tadi itu tidak ada kesengajaannya, ya, maka dia tidak bisa bertanggungjawabkan. Sehingga tentu outputnya bukan pemidanaan, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak bisa bertanggung jawab, gitu. Sehingga kalau dia terbukti melakukan perbuatan, tetapi di dalam perbuatan tadi itu dia tidak bisa bertanggung jawab, perbuatannya tetap salah, tetapi nanti dia tentu outputnya putusannya akan di onslah, alias dia dilepas. Karena kalau perbuatannya memang terbukti, tetapi dia tidak mampu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada unsur kesengajaannya. Kurang lebih dalam tataran praktisnya seperti itu, Mbak Andin ya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan hebatnya, Mbak Andin. Wah, luar biasa ini Bapak, Iya. antusiasme dari teman-teman mahasiswa. Dan saya surprise-nya Mbak, pertanyaannya dalam-dalam semua. Iya, Luar makin ke biasa. sini makin berbobot, Pak. Luar Iya. biasa. Luar biasa adik-adik ini. Kelihatan kalau anak-anak pintar memang. Iya, Pak, betul sekali. Oke, silahkan selanjutnya teman-teman mahasiswa yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Saya izin tanya Pak dan Mbak Nita. Oh ya, untuk Mbak Terima Eva, silakan. kasih atas kesempatannya Bapak dan Mbak Nita. Mungkin saya sekarang mau nanya menyoal KUHAP, Pak. Iya. Jadi dalam KUHAP 20/2025 itu kan ada yang dikenal dengan upaya paksa. Nah, sebenarnya upaya paksa itu apa dan bagaimana perbedaan antara upaya paksa yang terdapat dalam KUHAP lama dan KUHAP yang baru gitu dulu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Reva atas pertanyaannya terkait dengan upaya paksa. Ini memang menjadi satu diskursus diskusi yang banyak dan selalu kita diskusikan di kalangan praktisi dan bahkan kita mungkin di episode keberapa ya Mbak Yunita ya yang sudah kita pernah bahas terkait juga tentang upaya paksa, tetapi memang dalam prakteknya pun kita masih sering ada belum kesamaan persepsi di dalam Betul, Bapak. penerapannya. Jadi makanya ini pertanyaan cukup bagus, mungkin bisa kita elaborasi. Jadi kalau yang berkaitan dengan upaya paksa di dalam KUHAP yang baru Undang-Undang 20 tahun 2025 itu secara limitatif pengertiannya nanti bisa dibaca di pasal 1 angka 14 ya di KUHAP yang baru. Bahwa upaya paksa itu adalah serangkaian tindakan dari penegak hukum gitu ya, berupa penetapan tersangka, penggeledahan, penahanan, mulai dari supaya enak ya, mulai dari kalau mau dihafal mulai dari penetapan tersangka, terus kemudian mulai dari penangkapan, terus kemudian penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, terus kemudian pemblokiran, terus kemudian penyadapan, dan yang ke-9 yang terakhir adalah terkait dengan larangan bepergian ke luar negeri. Itu ya. Itu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk penegakan hukum. Itu bunyi letterleh yang ada di dalam pasal 1 angka 14. Nah, mengenai bentuk-bentuk dari upaya paksa itu diatur di pasal 89 KUHAP yang sudah tadi saya sebutin. Apa? Mulai dari penetapan tersangka, terus kemudian yang kedua tentang penangkapan, terus kemudian tentang penahanan, terus kemudian tentang penggeledahan, terus kemudian penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, dan larangan bepergian ke luar negeri atau disebut sebagai pencekalan. Nah, ini adalah hal-hal baru yang itu diatur di dalam KUHAP 2025. Nah, perbedaannya apa dengan KUHAP yang lama? Memang di KUHAP yang lama itu
terkait dengan pengaturan upaya paksa itu dulu memang sudah diatur, tetapi sifatnya lebih terbatas. Dulu di dalam KUHP yang lama itu upaya paksa itu yang diatur dalam KUHP itu hanya satu terkait dengan penangkapan, terus kemudian penahanan, terus kemudian penggeledahan, terus kemudian penyitaan dan kemudian pemeriksaan surat, gitu ya. Tadi kan kalau di KUHP yang baru kan penetapan tersangka, terus kemudian apalagi tadi penangkapan, terus penahanan, terus penggeledahan, terus kemudian penyitaan, pemeriksaan surat, terus kemudian penyadapan, terus pemblokiran, terus larangan keluar negeri atau pencekalan. Nah, berarti ada 4 yang tidak diatur di dalam KUHP yang lama. Apa itu? 1, penetapan tersangka. Makanya dulu sempat di JR itu kan ke Mahkamah Konstitusi kan terkait dengan eh, mekanisme terkait dengan pengaturan yang di KUHP tentang penetapan tersangka itu, ya. Terus kemudian yang nggak diatur juga di dulu yang sekarang diatur itu adalah pemblokiran. Terus kemudian apa? Penyadapan. Terus kemudian larangan bepergian ke luar negeri. Nah, inilah yang membedakan. Jadi sekarang di dalam KUHP yang baru itu upaya paksa itu sudah lebih sistematis diatur dan mekanismenya juga lebih ketat, lebih rigid. Artinya apa? Artinya sekarang di KUHP yang baru kalau kita berbicara tentang KUHP yang baru sebenarnya paradigmanya ini sekarang sudah lebih lebih maju, artinya dalam hal pelaksanaan upaya paksa itu semua sekarang sudah terukur dan harus ada eh, penetapan atau ruang kontrol izin dari pengadilan. Jadi sekarang ini KUHP ini ruang kontrol terhadap upaya paksa itu di pengadilan hampir semua itu memerlukan izin dari pengadilan gitu ya. Ya kecuali penetapan tersangka. Enggak, tapi kalau yang lain ya berkaitan dengan kalau misalnya untuk apa penggeledahan, untuk penyitaan, pemblokiran, pemeriksaan surat, terus kemudian untuk penyadapan, larangan keluar negeri ya, termasuk penyitaan semua ya itu harus dengan izin dari pengadilan. Bahkan di luar itu misalnya dalam hal terkait dengan penetapan saksi mahkota, mau plea birkin dan seterusnya, dalam bahkan ketika mau di SP3 ketika ada RJ gitu, itu semua harus dengan pengesahan dari pengadilan. Artinya di KUHP yang baru itu khususan terkait dengan upaya paksa itu lebih diatur secara sistematis begitu Mbak Reva. Kurang lebih penjelasan umumnya. Nanti kalau Mbak Reva pengen lebih memperdalam terkait dengan penetapan tersangka seperti apa, cara penyitaan seperti apa, cara penggeledahan seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti bisa lihat di podcast Kopi Juara PN Wates untuk lebih dalamnya penjelasannya gitu ya. Karena itu satu sesi sendiri. Kita menjelaskan kalau nggak salah sekitar 45 menit kita menjelaskan sendiri satu episode untuk upaya paksa. Nanti Mbak Reva bisa lihat di sana. Baik, terima kasih Bapak. Tapi melihat dari raut wajahnya Mbak Reva ini kayaknya masih ada yang mau ditanyakan lagi, Oh, Pak. Masih boleh kurang silahkan mau kurang tanya apa puas lagi? ini. Mungkin nanti saya bakal nonton ya Pak podcast yang sebelumnya, tapi ini sebelum nonton saya pengen tanya barangkali nanti nggak ada gitu. Iya, iya. Mmm, Tadi kan udah dijelaskan kalau upaya paksa itu ada banyak banget jenisnya, Heeh. ada 9 kan Iya, tadi. 9 betul. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut Pak mengenai mekanisme pengawasan yang, Heeh, mekanisme bagaimana kewenangan penyidik gitu. heeh, Nah, sekiranya, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan, heeh. terhadap penyidik itu untuk bisa memastikan bahwa, upaya paksa yang dilakukan itu tidak menyalahi hak asasi tersangka Mmm, atau pihak lain gitu, Pak? baik. Ini pertanyaan yang bagus juga, mendalam juga. Ini sebenarnya linear dengan yang tadi saya sampaikan Mbak Reva, bahwa di dalam KUHP yang baru itu sekarang arahnya sebenarnya adalah mengedepankan kepada bagaimana perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam proses upaya paksa itu betul-betul dilindungi. Nah, sebenarnya bagaimana proses pengawasannya? Nah, pengawasannya tadi saya sebutkan. Pertama, bahwa di dalam proses
upaya paksa itu hampir semua sebagian besar itu harus ada pengesahan atau izin kepada pengadilan. Itu sebagai satu bentuk kontrol, itu yang pertama, gitu ya, level yang pertama. Jadi ketika ada misalnya penggeledahan, penyitaan gitu ya, terus kemudian tadi yang saya sebutkan sampai nomor 9 tadi itu harus ada izin atau pengesahan dari pengadilan. Itu kontrol yang pertama. Yang kedua, publik gitu ya, pihak-pihak yang terlibat di sana bahkan sekarang disediakan sarana di KUHP yang di pasal 158 diatur itu tentang pra-peradilan. Ini nanti akan ada tema tersendiri di episode kita selanjutnya akan membahas terkait dengan pra-peradilan juga bahwa di KUHP yang baru seluruh proses upaya paksa itu bisa dipra-peradilankan. Kalau dulu pra-peradilan itu kan terbatas ya, beberapa hal yang diatur di KUHP yang lama. Sekarang penetapan tersangka bisa dipra-peradilankan terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, larangan keluar negeri itu bisa dilakukan pra-peradilan. Bahkan dalam pra-peradilan itu selain 9 yang tadi saya sampaikan di upaya paksa itu juga ada tindakan-tindakan lain yang nanti akan kita bahas lebih jauh ya di materi tentang pra-peradilan gitu. Misalnya sekarang yang baru juga di pra-peradilan misalnya ada seseorang yang dia menjadi korban tindak pidana, dia melaporkan terjadinya tindak pidana, terus kemudian tidak segera diproses oleh teman-teman Polri misalnya, itu bisa dipra-peradilankan karena tidak segera menindaklanjuti. Di KUHP yang baru bahkan seperti itu gitu. Nah, untuk upaya paksa, mekanisme kontrolnya adalah dengan cara apa? Pengajuan pra-peradilan. Harapannya apa? Tentu dengan ada pra-peradilan itu segala tindakan upaya paksa itu akan lebih terukur karena nanti akan dinilai oleh siapa? Oleh hakim pra-peradilan di pengadilan tentunya. Kurang lebih seperti itu Mbak Reva penjelasannya. Oke, mungkin sudah cukup. Makasih Pak dan Mbak Nita. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Nggak kerasa ya Pak, diskusi kita sudah lanjut Oh, sampai udah lama, lebih udah dari lebih 30 menit ya, hampir ini 40 Pak. menit diskusi Iya, kita. Luar biasa. luar biasa ini Pak. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Saya mungkin Mbak, Oh ya, untuk Mbak Apel, silakan Mbak Apel. izin bertanya Mbak, Pak. Ya, silahkan Mbak Saya Abel. ingin bertanya terkait dengan pemaafan hakim. Ya, Di KUHP nasional dan KUHP baru ini kan, eee, dikenal dengan pemaafan hakim yang sebelumnya juga terdapat di pasal 70 UU SPPA. ya. Nah, sekiranya Pak, di antara kedua ini apakah ada perbedaan dan bagaimana cara hakim menentukan bahwa perkara itu layak untuk mendapatkan pemaafan hakim? Begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ini sudah jadi tema nanti untuk nulis skripsi, Mbak Abel, ya, terkait dengan pemaafan hakim itu. Jadi pemaafan hakim atau mungkin dikenal juga dengan retell pardon ya, yang itu dalam bahasa Latinnya seperti itu. Memang ini Mbak Abel punya ketertarikan terkait dengan peradilan pidana anak kah? Makanya sampai merujuk kepada SPPA, tapi itu keren. Artinya pemahaman teman-teman mahasiswa ini sudah jauh banget gitu ya. Iya, betul Pak. Artinya memang di dalam sistem peradilan pidana kita tentang pemaafan hakim atau retell pardon itu jauh sebelum ada KUHP dan KUHP yang baru itu sudah diatur di dalam sistem peradilan pidana anak yang tadi disampaikan oleh Mbak Abel tadi itu. Di SPPA itu juga dulu diatur itu gitu terkait dengan pemaafan hakim. Nah, pemaafan hakim ini sebenarnya merupakan salah satu variasi dari putusan hakim gitu ya. Jadi kalau putusan hakim itu kan biasanya yang dikenalkan paling pemidanaan. Terus kemudian bebas atau fresh pra atau onslah atau lepas. Nah, sekarang ada satu variasi lagi namanya adalah putusan pemaafan hakim. Apa itu putusan pemaafan hakim? Itu adalah dia putusan yang berisi pernyataan gitu ya dari hakim tentu dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang menyatakan bahwa terdakwa itu terbukti bersalah, tetapi terdakwa tidak dijatuhi pidana alias dimaafkan. Karena apa? Karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau karena keadaan pada saat perbuatan dilakukan atau sesaat setelah perbuatan itu dilakukan. Nah, tentu ini dijatuhkan demi alasan keadilan tentu begitu ya. Nah, ini sebenarnya secara konsep tidak berbeda Mbak Abel antara apa yang diatur di dalam KUHP yang KUHP yang baru, KUHP yang baru maupun dengan yang diatur di
SPPA. Cuman kalau SPPA dulu kan terbatas kepada perkara anak, ya kan, sistem peradilan pidana anak. Nah, sekarang di KUHP yang baru itu lebih bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk perkara yang dewasa juga. Tetapi tentu ada kriteria-kriterianya. Kriterianya tadi apa? Ringannya perbuatan, untuk bisa dikenakan tadi itu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan saat perbuatan dilakukan dan sesaat setelah perbuatan dilakukan. Nah, memang ini masih abstrak. Nah, tapi alhamdulillah kemarin belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan perma yang mengatur tentang putusan pemaafan hakim. Nanti Mbak Abel bisa dibuka di Perma 3 tahun 2026. Di sana mengatur tentang bagaimana putusan pemaafan hakim itu dilakukan. Di sana telah memberikan kriteria, Mbak Abel. Misalnya, salah satu contoh aja ya, mengenai, loh, kalau dalam hal perkara seperti apa yang dikategorikan ringannya perbuatan, itu di sana disebutin tuh, bahwa kriteria parameter ringannya perbuatan itu adalah terhadap tindak pidana ringan. Gitu ya, misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, penganiayaan ringan begitu. Atau yang kedua, terhadap perbuatan-perbuatan yang dia itu diancam dengan pidana ringan. Artinya ancaman pidananya tidak lebih daripada 1 tahun, setahun ke bawah, atau dengan denda kategori 3. 3 itu berapa? Coba. Ingat, ada yang ingat? 3 kategori 3 itu berapa dendanya? Kategori 1 juta, kategori 2 10 juta, 3 50 juta. Pinter Mbak Abel. Udah hafal ya di KUHP yang baru tentang denda. Itu nanti sampai kategori 8 ya. Kategori 8 paling tinggi adalah 50 miliar. Nah, di sana ini yang bisa tadi itu kriterianya adalah kalau ringan itu ya yang ancaman pidananya ringan, atau juga termasuk yang delik aduan. Itu masuk kategori ringan. Terus kemudian keadaan pribadi perilaku seperti apa? Misalnya dilihat terkait dengan sikap batinnya terdakwa ketika melakukan perbuatan. Ketika perbuatannya itu dilakukan karena dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya nih, ada orang mencuri karena dia kepepet kebutuhan gitu untuk menghidupi kebutuhan dia atau keluarganya. Maka itu bisa menjadi satu keadaan di mana memang keadaan itu, keadaan pribadi perilaku itu perilaku pribadi pelaku itu bisa dimasukkan kategori itu. Atau misalnya yang ketiga itu adalah terkait dengan keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan sesaat setelah perbuatan dilakukan. Contohnya apa? Misalnya antara pelaku dengan korban itu pelaku sudah minta maaf, korban sudah memaafkan. Korban sudah memaafkan, pelaku minta maaf, dan pelaku sudah mengganti kerugian misalnya gitu ya. Terus sudah terjadi proses restoratif justice misalnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai salah satu parameter kriteria untuk dilakukan penjatuhan pemaafan hakim. Memang untuk pemaafan hakim ini tidak semua perkara, ya, perkara-perkara yang masuk kriteria tadi itu. Perkara-perkara yang tidak bisa masuk kriteria RC, dia juga tidak bisa untuk dijatuhi putusan pemaafan hakim. Nanti Mbak Abel kalau mau membaca lebih detail bisa dilihat di dalam Perma 3 tahun 2026 ya, untuk teknisnya terkait dengan detailnya. Tapi kalau mengenai pengaturan tentang pemaafan hakim atau rehtelek pardon itu kalau di KUHP bisa dilihat di pasal 54 ayat 2. Ya, itu kan pedoman pemidanaan tuh, tapi yang ayat 2 ngatur tentang itu. Kalau di KUHP nanti bisa dilihat di tentang putusan hakim di pasal 246. Di sana akan diatur tuh putusan pemaafan itu seperti apa. Nah, untuk teknis detailnya ya itu nanti di Perma 3 tahun 2026. Ini nanti bisa dijadikan bahan skripsi Mbak Abel kalau mau itu. Karena itu putusan pemaafan kan sekarang udah banyak dijatuhkan tuh, bisa dielaborasi terkait dengan penerapannya seperti apa. Karena itu kan variasi yang berbeda kan. Variasi berbeda dan tidak sama dengan putusan-putusan yang lain. Ini berbeda dengan putusan bebas, ini beda putusan lepas, beda dengan pemidanaan. Ini adalah variasi putusan pemaafan hakim yang ini merupakan putusan variasi putusan tersendiri ya menurut KUHP dan menurut Perma 1 tahun 2020 Perma 3 tahun 2026. Kurang lebih seperti itu Mbak Abel penjelasannya. Terima kasih Pak atas saran dan jawabannya sangat-sangat menjawab. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Abel.
Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang super lengkap Sama-sama Mbak dan super Yunita. mencerahkan ini. Pasti teman-teman mahasiswa dan sobat kopi juara langsung buka perma ini Pak nanti Iya, moga setelah setelah ini buka perma iya, bisa selain untuk langsung bahan buka untuk perma ini. skripsi ya. Betul sekali Iya. Pak. Baik, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Mungkin dari Bapak ada closing statement sebelum kita akhiri ini podcastnya? Oh, kalau mungkin closing-nya saya bukan closing terkait dengan materinya ya. Saya cuman mengapresiasi terhadap adik-adik mahasiswa yang sudah begitu antusias untuk mengikuti proses magang. Di sini kan adik-adik kan magang di PN Wates ya. Moga-moga proses belajarnya terus berjalan, jangan berhenti untuk belajar. Ini adik-adik ini potensial semua, luar biasa pemahamannya, pengetahuannya. Moga-moga dengan KUHP baru, KUHA baru yang sekarang ini sudah berlaku, adik-adik semua terus belajar, terus kemudian menambah ilmu, wawasan, moga-moga sukses ke depannya. Kurang lebih begitu. Amin, amin. Terima Amin, kasih kita doakan Bapak. semua. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang super lengkap hari ini. Dan nggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara, yang mana kita sudah harus segera berpisah dari episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah secara turut aktif pada diskusi informatif hari ini. Pada akhirnya, hukum memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan perlindungan, menjamin hak, dan juga menciptakan rasa keadilan. Terima kasih kepada Sobat Kopi Juara yang sudah setia menonton kami. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik dan juga bermanfaat. Tetap kritis dan terus belajar. Podcast Kopi Juara. Seduh kopinya, sajikan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.